Seperti yang pernah saya sampaikan dalam berbagai forum ketika saya berpotret dengan seorang artis yang tampan. Ada yang nanya sama saya, Habib, artisnya sama Habib tampan siapa? Saya pun menjawab, kalau saya bilang tampan saya, nanti saya sombong. Kalau saya bilang tampan saya, nanti saya sombong. Tapi masalahnya kalau saya bilang tampan dia, berarti saya kufur nikmat. Alhamdulillah diizinkan sampai ke tempat yang mulia ini untuk duduk bersama manusia-manusia yang mulia, bersama manusia-manusia yang ditetapkan mendapatkan kemuliaan. Mudah-mudahan kemuliaan ini terus hingga kita bertemu dengan manusia yang termulia di jagat raya, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping saya, Buya Yahya semoga semakin sehat, semakin senang hidupnya dunia akhirah, panjang umur fi taatillah ma'al afiyah, beserta keluarganya semuanya dan semua murid serta pecintanya, semuanya senang dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Saya ngomong ada beliau, jadi malas ngomong. Saya kira cuma foto beliau yang dipajang gitu ya, jadi saya bisa ngomong bebas. Ternyata orangnya ada ya. Ya ternyata orangnya ada. Yang ada di hati saya itu yang insya Allah yang akan saya sampaikan. Jadi mohon maaf nanti kalau ternyata tiba-tiba hati saya nggak ada apa-apa, ya saya nggak akan ngomong. Yang pertama, mari kita luruskan niat kita dulu. Niat kita luruskan, kita perbaiki, dan jadikan niatnya banyak kebaikan. Bersihkan hati kita, dan khususnya kalimat ini saya sampaikan untuk diri saya sendiri. Kenapa begitu? Karena Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saqqaf dalam salah satu kalamnya mengatakan, sesungguhnya seseorang yang hatinya itu berpenyakit, maka ketika dia berbicara, kalimat-kalimat yang muncul dari lisannya akan menularkan penyakit hatinya kepada pendengarnya. Kalimat ini cukup mengerikan. Ya, mengerikan untuk kami yang ahli bicara ini, kalau sampai ternyata yang kami kira tadinya kami mau memperbaiki hati, ternyata kami justru menjadi virus yang menularkan penyakit-penyakit hati. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ikhwani rahimakumullah, semua orang yang soleh selalu mengatakan perbaiki niat, perbaiki niat, perbaiki niat. Kenapa seperti itu? Karena niat itu adalah hati. Niat adalah hati. Kalau hatinya baik, maka niatnya pasti akan baik. Kalau hatinya baik, maka tubuhnya pasti lambat laun akan menjadi baik. Kalau hatinya itu baik, maka menjadi magnet yang menarik kebaikan-kebahagiaan untuk datang kepadanya, dan orang-orang yang baik pun akan mendekat kepadanya kalau hatinya baik. Nah, mudah-mudahan Allah beri kita hati yang baik. Amin Allahumma amin. Boleh saya nanya? Nyantai ya. Ini judulnya ngobrol santai saja. Nah, mudah-mudahan obrolan ini manfaat untuk semuanya, amin. Pemirsa dimanapun antum berada, wajah kita mungkin berbeda, betul? Ya saya sedikit lebih beruntung karena wajah saya tampan. Alhamdulillah. Masalahnya tampan siapa antara kita yang tahu hanyalah yang menilai. Cuman saya cukup percaya diri. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam berbagai forum ketika saya berpotret dengan seorang artis yang tampan. Ada yang nanya sama saya, Habib, artisnya sama Habib tampan siapa? Saya pun menjawab,
Saya pun menjawab, kalau saya bilang tampan saya, nanti saya sombong. Kalau saya bilang tampan saya, nanti saya sombong. Tapi masalahnya kalau saya bilang tampan dia, berarti saya kufur nikmat. Berarti saya kufur nikmat. Betul atau betul? Artinya nikmat yang ada di diri ini syukuri. Dinikmati, walaupun wajah kita begini, kalau tak gimana kan? Ganteng. Masya Allah. Yang menciptakan aku Allah, bukan pelukis yang menggambar di kanvas, bukan. Tetapi yusawwiru fil arham. Allah yang melukis di dalam rahim. Allah yang memberikan lukisan wajah ini. Yusawwiru. Dengan tangan kemuliaannya, dengan tangan kebesarannya, dengan tangan anugerahnya. Allah yang menggambar kita semua. Maka jangan pernah kamu jadikan wajahmu ini seakan-akan rendah, wajahmu seakan-akan gak bernilai, wajahmu seakan-akan kalah dengan yang lain. Itu namanya kufur nikmat. Tapi biar wajahnya ini sesuai dengan apa yang dimau pelukisnya, seperti kata pelangi. Ya, pelukisnya pelangi itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang melukis pelangi tadi. Maka kita ikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Pasti wajah kita akan menyenangkan. Bagaimana itu? Tunjukkan wajah yang berseri-seri. Wajah yang ingin membuat orang lain senang. Wajah yang ingin memberikan kenyamanan. Wajah yang ingin memberikan keteduhan. Itulah yang dimaksud dalam sebuah hadis. Rasul menyatakan, senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Karena senyum yang sedikit dari dua bibir ini, senyum yang sedikit dari dua bibir bisa membuat mata ini berbeda. Bisa membuat hidung itu berbeda. Bisa membuat pipi berbeda. Begitu ada senyum di wajah, Masya Allah. Sekurang beruntung apapun wajah kita dibanding orang lain, pasti dilihatnya enak. Dilihatnya menyenangkan. Dilihatnya menyejukkan. Kenapa? Karena di situ ada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena wajah kita udah kita hiasi dengan ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita ngikutin katanya pakar, bukan kita ngikutin katanya orang pinter, bukan kita ngikutin katanya orang hebat. Meskipun kita boleh mengikuti apa kata pakar, meskipun kita boleh mengikuti apa kata orang hebat, selama itu sesuai dengan Al-Quran dan kalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang kita ikuti adalah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cukup buat kalian liman kana yarjullah, yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Cukup buat kalian semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan, sebagai contoh, sebagai panutan, sebagai guru, sebagai seseorang yang kita agungkan, kita utamakan dari siapapun ucapannya, perbuatannya dalam segala bidang. Jangan percaya kalau ada orang mengatakan ilmu kedokteran ikut dokter, jangan ikut nabi. Salah. Dokternya harus ikut nabi, bukan nabinya ikut dokter. Dokternya harus ikut nabi, bukan nabinya ikut dokter. Kenapa begitu? Karena satu-satunya dokter yang teragung adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak mungkin apa yang menjadi ajaran Nabi Muhammad SAW itu menjadi penyakit, menjadi sesuatu yang buruk, menjadi sesuatu yang gak manfaat. Tidak mungkin. Contohnya adalah senyum di wajah ini. Masya Allah, itu bisa menyebabkan orang yang tadinya mau bunuh diri, lihat wajahmu gak jadi bunuh diri. Kenapa? Muncul harapan. Karena wajahmu ingin memberikan harapan, maka yang engkau sampaikan lewat wajahmu disampaikan oleh Allah Ta'ala ke dalam hati orang yang melihat, sehingga muncul semangat. Karena itulah dikatakan an-nazar, melihat orang alim adalah ibadah. Karena orang alim hatinya ingat sama Allah Ta'ala, hatinya mengagungkan Allah Ta'ala, hatinya penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya memancarkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melihat keindahan yang Allah berikan di wajah orang-orang yang hatinya mengagungkan Allah, itu adalah ibadah. Seperti kalau kita melihat
melihat gunung untuk ta'zim ciptaan Allah itu ibadah. Melihat laut untuk ta'zim ciptaan Allah itu ibadah. Lantas bagaimana melihat wajah manusia yang hatinya ada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir, yang melihat siapapun mulai pandai tersenyum. Amin.